tercover hingga saat. Yang pertama, ada permasalahan endokrin sistem. Ada permasalahan kardiovaskular sistem dan ada permasalahan pulmonary system. Kalau kita bisa melihat dari gambaran movement system ini, ada muskuloskeletal, endokrin, nervous system, kardiovaskular, pulmonary, dan integumentary system yang membentuk subsistem dari movement system. Kita melihat bahwa 50% komponen movement system itu terkait langsung dengan permasalahan visceral. Saya ulangi, bahwa komponen movement system ternyata 50% adalah permasalahan visceral. Ada endokrin, ada kardiovaskular, dan ada pulmonar. Oleh karena itu, permasalahan post-stroke menjadi sebuah tantangan baru bagi seorang fisioterapis, khususnya dalam pendekatan visceral neurology. Selama kurang lebih 2,5 jam, kita akan mempelajari terkait dengan pemahaman stroke, kemudian review seberapa besar dampak dan bahaya dari stroke itu, kemudian bagaimana stroke mempengaruhi pasien atau keluarga pasien, kemudian apa saja fase-fase stroke recovery yang perlu diketahui oleh seorang fisioterapis dalam rangka mempersiapkan intervensi yang tepat, efektif, dan efisien. Kemudian pemilihan treatment untuk pasien stroke yang sesuai terkait dengan problematik yang dihadapi oleh seorang fisioterapis. Oke, baik. Kita mulai pada seksi yang pertama, seperti apa stroke itu dipahami. Ini hanya sekadar review bagi rekan-rekan yang sudah berkecimpung penanganan pasien stroke, hal ini mungkin tidak terlalu asing lagi. Namun review ini penting karena akan menambah wawasan kita dalam mempersiapkan sebuah intervensi yang tepat seperti yang saya katakan. Kenapa kita harus selalu mengupdate keilmuan? Karena ternyata pasien stroke ini selama ada populasi pasien lanjut usia dan manula, selama ada populasi dengan risiko hipertensi dan kondisi lainnya yang bisa menjadi pencetus kejadian stroke, maka hal ini akan tetap berlangsung. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan kompetensi yang profesional dalam rangka menangani pasien stroke ini. Karena ini akan menjadi tantangan terbesar seorang fisioterapis sebagaimana dikemukakan atau ditemukan dalam Asosiasi Stroke 2017 bahwa ternyata setiap 5 menit seseorang di Eropa itu mengalami stroke. Setiap 5 menit seseorang di Eropa itu mengalami stroke. Bahkan merupakan mortality kedua dan terbesar di dunia dan penyebab disabilitas terbesar ketiga di dunia. Ya, jadi mortality kedua, kematian terbanyak di dunia, bahkan menjadi penyebab kecacatan ketiga terbanyak di dunia. Sementara di Indonesia sendiri, hingga tahun 2018, data yang dikumpulkan oleh Kemenkes bahwa ternyata Indonesia stroke menempati ranking pertama, menempati urutan pertama penyebab kematian yang terus meningkat
dari 10,9 per 1000 populasi yang mengalami stroke. Artinya apa? Ternyata pasien stroke ini tiap tahunnya meningkat, bukannya menurun. Berarti ada something wrong. Kenapa bisa meningkat? Seharusnya semakin tingginya teknologi, semakin banyaknya penemuan-penemuan kedokteran, dan juga semakin tingginya kompetensi fisioterapis, seharusnya pasien stroke ini bisa teratasi dengan baik. Tapi ini ternyata menjadi tantangan karena terus meningkat. Berarti ada something wrong yang mungkin perlu kita benahi bersama dari segi interdisipliner, multi interprofesional. Ya. Dan ternyata diperkirakan bahwa di Eropa dan seluruh dunia akan ada lebih dari 1 juta orang yang akan mengalami stroke dengan estimasi 1,5 miliar di tahun 2025. Betapa tingginya populasi pasien stroke. Ya. 1,5 miliar itu bukanlah angka yang kecil. Ya, dan tantangan terbesar kita adalah bagaimana meminimalisir populasi pasien stroke ini. Ini hanya sekedar review bahwa bagaimana stroke itu terjadi ketika aliran darah di otak mengalami penyumbatan atau pecah yang menyebabkan blocking pada pembuluh darah ataukah mungkin mengalami kerusakan. Yang biasa kita kenal dengan ischemic stroke dan atau hemorrhagic stroke. Ini bisa kita lihat beberapa gambaran stroke. Ya, ada yang di bagian dural dan di bagian otak itu sendiri. Ya, ini bisa kita lihat. Yang merah-merah ini menandakan adanya kerusakan pada sel otak sendiri, otak itu sendiri ya, dan adanya pecah pembuluh darah. Secara gambaran singkat bahwa ternyata ada 3 tipe stroke yang biasa kita temukan ya. Ada TIA atau transient ischemic attack atau stroke yang bersifat sementara ya, di mana aliran darah ke otak itu secara singkat mengalami gangguan. Nah, gejalanya ini hanya berlangsung beberapa menit saja, dan gejalanya tidak sampai 24 jam, maksimal 24 jam ya, dan tidak bersifat permanen. Ya. Yang kedua ada iskemik, di mana iskemik ini terjadi karena adanya trombotik atau embolik yang menyumbat pembuluh darah di otak. Dan yang terakhir adalah karena faktor hemorrhagic atau perdarahan bisa terjadi intracerebral hemorrhagic atau subarachnoid hemorrhagic. Nah, di sini di gambaran di atas tadi ini ada 2 ya. Bisa di subarachnoid ya. Bisa juga di otak itu sendiri. Atau bisa dikenal dengan intracerebral hemorrhagic. Kita bisa lihat bahwa ternyata permasalahan terjadinya intracerebral hemorrhagic itu banyak ditemukan pada pasien dengan riwayat hipertensi. Ya, jadi kalau ada pasien dengan riwayat hipertensi, rata-rata akan mengalami intracerebral hemorrhagic. Ya. Kemudian ada atau hingga mempengaruhi sel-sel otak itu sendiri sebagai penyebab terjadinya stroke. Bagaimana stroke dapat, bagaimana seperti apa bahaya stroke terhadap pasien itu sendiri. Bahwa stroke adalah sebuah kondisi, sebuah penyakit yang sangat serius
ya, di mana sel otak akan mengalami kerusakan, bahkan kematian disebabkan tersampainya nutrisi ke otak bersangkutan karena faktor adanya penyumbatan atau pecah pembuluh darah di otak. Faktor pertama, tidak tersampainya nutrisi dan oksigenase di otak karena faktor itu menyebabkan jadi lebih serius. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata setelah terjadi stroke, kurang lebih 1 miliar sel otak akan mati setiap menitnya pasca stroke. Itulah kenapa penanganan pasien stroke semakin cepat ditangani, maka kematian dan disabilitas itu akan semakin bisa tertangani. Ya, karena 1 menit setelah terjadi pasca stroke, maka secara kontinu sel-sel otak akan terus mengalami kematian. Yang ketiga, bahwa stroke mempengaruhi motor skill, tapi juga non-motor skill pada pasien tersebut. Sehingga dampak besar dari stroke ini akan memberikan sebuah tingkat kecacatan yang sangat tinggi. Bagaimana stroke mempengaruhi pasien? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa stroke tidak hanya mempengaruhi masalah motor skill atau fisik, tapi juga pada permasalahan visceral dan mental. Ya, sehingga perlu penanganan yang lebih holistik, perlu penanganan yang lebih complicated dengan multipatologi yang dihadapi. Di sini ada beberapa motor skill yang bakal dihadapi oleh seorang fisioterapis. Ya, pertama, permasalahan motor function, permasalahan muscle perform, mulai dari permasalahan tonus, strength, power, endurance, dan length atau extensibility dan flexibility dari jaringan otot itu sendiri. Kemudian permasalahan sensory integrity dan processing, kemampuan saraf dalam memproses input-input sensoris yang diperolehnya. Kemudian permasalahan mobility atau locomotion dan permasalahan joint integrity, kemampuan sendi dalam menggerakkan sebuah struktur artikular, baik dari segi apakah mengalami hypermobile dan ataukah mungkin mengalami hypomobile, dan juga permasalahan balancing atau keseimbangan, range of motion, reflex integrity, posture and gait. Ada permasalahan visceral issue. Hasil-hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurang lebih 50-60% pasca stroke mengalami permasalahan visceral function, baik pada permasalahan respiratory, gastrointestinal disorders, sleep disorders, dan permasalahan urinary. Ya, dan ini menjadi salah satu pendekatan kompetensi seorang fisioterapis untuk memberikan sebuah win-win solution untuk menangani permasalahan tersebut. Ya. Kemudian mental issue, saya kira kita sudah jelas bahwa stroke juga mempengaruhi permasalahan depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi dasar bagi seorang fisioterapis dalam melakukan sebuah pendekatan? Perlu diketahui bahwa fisioterapis tidak pernah bersentuhan langsung dengan patologi. Saya ulangi, bahwa fisioterapis tidak bersentuhan langsung dengan patologi, khususnya pasca stroke. Ya, bukan menjadi main point pada pendekatan fisioterapi untuk menangani atau mengatasi patologinya, tetapi bagaimana fisioterapis meminimalisir dan mengatasi
dampak dari patologi terhadap sistem gerak pasien pasca stroke yang dikenal dengan patokinesiologi. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain ada yang sudah familiar dengan istilah patokinesiologi dan mungkin juga ada yang belum familiar. Sehingga perlu diluruskan bahwa diagnosis fisioterapi adalah diagnosis patokinesiologi, bukan patologi. Ya. Permasalahan motor function itu bisa diakibatkan karena permasalahan gangguan pada koordinasi, baik dari segi abnormalitas waktu saat melakukan gerakan atau kemampuan untuk mengontrol gerakan itu sendiri, baik dari sisi gerak, pola gerak maupun postur, ya seperti itu. Kemudian ada masalah patokinesiologi yang terkait dengan muscle perform, baik dari segi strength, power, endurance, and length. Kemudian sensory integrity, baik dari permasalahan propriosepsi, vibration sense, dan stereognosis dalam mengenali bentuk dari suatu objek yang disentuh. Sehingga permasalahan sensory integrity menjadi hal mendasar bagi seorang fisioterapis untuk memperbaikinya. Nanti kita akan terapkan seperti apa sensory integrity ini diterapkan menjadi bagian kompetensi fisioterapi, khususnya dalam memfasilitasi propriosepsi itu sendiri. Kemudian permasalahan mobility. Kita ketahui bahwa pasien stroke akan mengalami pada permasalahan ambulasi dan mobility itu sendiri, ya. Kemudian joint integrity, baik dari sisi joint movement, hypermobility dan atau hypermobility. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan balancing, saya kira sudah jelas. Reflex integrity, terutama dalam permasalahan deep tendon reflex dan postural reflex, dan juga permasalahan postur. Ini semua menjadi komponen penting seorang fisioterapis untuk disiapkan sebuah program yang tepat. Dan permasalahan gait, biasanya permasalahan gait ini belum saatnya pasien tersebut diberikan latihan berjalan, langsung dipaksakan berjalan. Dan dampaknya biasanya justru malah pola jalannya yang menjadi lebih terganggu. Ini biasa ada kesalahan-kesalahan kecil, namun fatal akibatnya. Ya, sehingga perlu adanya sebuah manajemen yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian pada permasalahan function, visceral function, permasalahan visceral, ya, terkait masalah respirasi. Nanti saya akan berikan praktek seperti apa menangani permasalahan respirasi pada pasien stroke, ya, baik pada fase akut, fase recovery, dan fase residual spasticity. Kemudian permasalahan yang terkait dengan gastrointestinal disorders. Ini yang banyak terjadi di mana pasien itu tidak akan mau suportif dengan kita terkait pemberian exercises karena faktor permasalahan visceral disorder. Ada pasien yang mengalami gangguan dalam masalah pencernaan dan ini sulit dan biasanya jauh dari jangkauan fisioterapis untuk diatasi sehingga perlu sebuah pendekatan yang tepat. Kemudian permasalahan sleep disorders. Kalau permasalahan sleep disorders ini tidak diatasi, maka jangan harap pasien bisa melakukan program latihan yang sesuai dengan dosis yang kita berikan. Bahkan pasien akan cenderung pasif. Kenapa demikian? Dia mengalami kesulitan dalam tidur di malam hari. Sehingga biasanya pasien diberikan obat tidur. Dan ini kalau berlangsung terus-menerus, maka memberikan dampak buruk bagi pasien itu sendiri. Ya, sehingga seorang fisioterapis harus bisa mengatasi sleep disorder pada pasien pasca stroke dan permasalahan urinary problem. Ini kita bisa lihat ya bagaimana pendekatan ICF menjadi dasar dalam membuat sebuah program baik dari sisi patokinesiologi, dari sisi
intervensi, dan diagnosis fisioterapi. Ya. Kenapa harus ICF? APTA dan WCPT tahun 2015, 2016 ya sudah mencanangkan bahwa ICF menjadi dasar dalam perumusan manajemen fisioterapi, baik dari sisi asesmen, baik dari sisi diagnosis, baik dari sisi intervensi, baik dari sisi outcome dan reassessment, ya. Sehingga ICF bagi seorang fisioterapis tidak boleh lagi tidak paham, karena semakin ke depan pendekatan ICF itu menjadi satu kesatuan dalam intervensi seorang fisioterapis. Fisioterapis harus melek literasi data, fisioterapis harus melek literasi teknologi, dan fisioterapis harus melek literasi humanity dalam rangka memberikan intervensi yang tepat. Ya. Sini satu contoh, kita bisa lihat ya bagaimana pasien stroke dalam rangka membentuk body function and structure impairment, activity, dan partisipasi ya. Sehingga kita bisa lihat, jadi tadi patokinesiologi ini yang kita masukkan dalam body function and structure. Kalau ada permasalahan yang melibatkan body structure atau body function pada komponen patokinesiologi, maka dimasukkan di body function and structure. Misalnya permasalahan muscle perform, di mana permasalahan muscle perform itu yang banyak kita temukan adalah permasalahan endurance, strength, power, dan length, ya, atau yang biasa disebut dengan flexibility, ya. Nah, di sini permasalahan itu menjadi sangat penting untuk dimasukkan oleh seorang fisioterapis, ya. Kemudian permasalahan activity, baik activity daily living maupun instrumen activity daily living. Jadi ada permasalahan ADL yang terkait dengan self care, ada permasalahan IADL yang terkait dengan home management. Maka ini menjadi sebuah pertimbangan penting oleh seorang fisioterapis untuk memberikan program yang tepat. Kemudian masalah partisipasi, kemampuan pasien untuk bersosialisasi di luar. Artinya apa? Pendekatan fisioterapis tidak hanya penanganan pada saat di atas bed yang terkait masalah body function, body structure, tapi juga bagaimana fisioterapis mampu merancang sebuah intervensi dan pendekatan kaitannya dengan program activity ADL dan IADL, dan bagaimana mempersiapkan pasien untuk bisa bersosialisasi dan melakukan home management di luar. Kemudian fisioterapis harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang mungkin bisa mempercepat dan atau mungkin memperburuk kondisi pasien stroke. Sehingga fisioterapis harus tahu seperti apa lingkungan tempat tinggal pasien tersebut. Seperti apa gambaran hunian yang ada di dalam rumah pasien tersebut. Karena ini sangat membantu dalam rangka mempercepat proses recovery dan adaptasi. Ya, kemudian harus memahami faktor personal dari pasien itu. Ya, tidak hanya memahami usianya, gendernya, tapi juga hobinya dan aktivitas-aktivitas personal lainnya yang terkait dengan diri pribadi pasien itu. Sehingga ini akan sangat membantu bagi seorang fisioterapis dalam mempersiapkan sebuah intervensi yang efektif dan efisien. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa sebenarnya penggunaan medical record. Saya ulangi, ada beberapa penggunaan medical record yang biasa kita gunakan, yang bisa digunakan oleh seorang fisioterapis. Ya, kalau kemarin kita ada mengenal chart, kita mengenal swab models, namun ada juga ICF models. Kenapa ICF model ini yang saya gambarkan? Karena ini yang jauh lebih memberikan gambaran yang lebih
tepat sesuai dengan permasalahan body function, body structure, activity, dan partisipasi. Ya, jadi rekan-rekan bisa menggunakan nanti ICF model untuk melakukan sebuah pencatatan dan dokumentasi medical record. Ya, nah di sini adalah kode-kode. Ya, kode ini memang sudah ada, ya, dalam ICF itu sudah ada kode tersebut, sehingga fisioterapis ke depan harus, saya bilang tadi, harus melek literasi data. Ya, fisioterapis dari luar negeri mungkin tidak akan menuliskan permasalahan yang terkait dengan sleep function, mungkin tidak akan menuliskan pain in joint, tapi akan menuliskan dalam bentuk literasi data B134.2. Ya, maka fisioterapis harus tahu apa itu makna dari B134.2. Ya, dan ini ada, rekan-rekan bisa download ICF model itu yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2012. Ya, nah seperti itu. Ini juga menjadi kode rahasia buat kita, ya, dalam melakukan komunikasi interprofesional dengan tenaga kesehatan lainnya. Kalau biasanya dokter menggunakan kode ICD, maka fisioterapis menggunakan kode ICF. Ya, sehingga pemahaman literasi data sangat mutlak diperlukan oleh seorang fisioterapis. Ya. Nah, bisa dilihat bahwa permasalahan stroke terkait dengan body function and structure itu ternyata kompleks. Ini hanya beberapa contoh bagian, ya. Ini hanya beberapa contoh bagian. Belum lagi permasalahan activity, ya, yang menjadi problematika yang harus ditangani oleh seorang fisioterapis. Sini ada beberapa benang merah ketika seorang fisioterapis mempersiapkan sebuah intervensi dengan memahami fase-fase dari recovery stroke itu sendiri. Memahami fase recovery, maka akan mampu memberikan sebuah intervensi yang tepat, efektif, dan efisien. Pada fase flexit, ya, kita ketahui bahwa disitulah ada titik awal kerusakan saraf yang menyebabkan otot tidak mampu melakukan sebuah aktivitas meningkatkan tonusnya atau menghasilkan sebuah gerakan, ya, di mana otak tidak mampu untuk menggerakkan otot tersebut. Disinilah awal manajemen diperlukan orang fisioterapis, bahwa selama otak belum mampu memberikan sebuah stimulan pada otot terkait dalam menghasilkan sebuah gerakan, maka selama itu pula program intervensi yang terkait dengan exercises passive range motion itu mutlak diperlukan. Ya, tentunya passive exercise ini ada beberapa modelnya, tidak hanya satu model. Kemudian ketika fase spastisitas sudah mulai muncul atau timbul, ya, biasanya ditandai dengan adanya beberapa perkembangan dari gerakan yang mulai terjadi, ya. Namun juga sudah ditandai dengan munculnya spastisitas. Nah, di sini awal gerakan abnormal itu sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, seorang fisioterapis harus bisa mengcounter, bisa menginhibisi agar gerakan ini tidak terjadi. Sehingga penanganan fisioterapi di fase awal menjadi penentu di fase spasticity. Ya, saya ulangi. Fisioterapi di fase awal menjadi penentu, menjadi perkembangan di fase spasticity. Ya, sehingga perlu dilakukan bagaimana mengaktifkan, memberikan active exercises pada fase ini. Ya, maka fase ini mutlak dibutuhkan bukan lagi pasif, tapi active exercises yang bersifat movement function, ya. Nah, ketika kita melihat bahwa spastisitas sudah mulai terus meningkat, itu sudah mulai dikembangkan.
fase memiliki yang berbeda. Ya, saya ulangi bahwa setiap fase memiliki program yang berbeda. Program awal recovery ini salah, ini kekeliruan yang besar. Artinya dalam setiap pekannya akan terjadi beberapa perubahan program sesuai dengan fase yang dihadapi oleh seorang fisioterapis. Sehingga perlu fokus pada strengthening dan peningkatan kontrol otot. Ya, peningkatan kontrol otot. Nah, setelah melalui fase di mana spastisitas sudah mulai berkurang dengan penanganan yang tepat, maka fase selanjutnya di mana pasien sudah mampu melakukan gerakan kombinasi, ya. Di sini dibutuhkan pola-pola sinergisitas yang dibentuk melalui kinerja otot dan motor function itu sendiri untuk mengkoordinasikan sebuah gerakan yang tepat, ya. Di sini motor skill, kemudian program latihan yang bersifat pemberian tugas-tugas sesuai dengan hobi, kemudian pekerjaan dari pasien tersebut menjadi program mutlak diperlukan oleh seorang fisioterapis. Tidak lagi memberikan exercises yang bersifat latihan-latihan penguatan dasar, tetapi lebih fokus pada pemberian exercises yang bersifat motor skill dan sesuai dengan aktivitas hobi pasien itu sendiri. Karena gerakannya menjadi jauh lebih kompleks. Bila itu diatasi, maka fase spastisitas ini tidak akan sampai menjadi sebuah problem yang besar bagi seorang fisioterapis. Nah, fase terakhir dari recovery post-stroke itu adalah akan masuk pada fase normalitas fungsi. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang beranggapan, bagaimana kita menormalkan fungsi pasien pasca stroke? Tidak mungkin. Saya bilang sangat memungkinkan selama penanganan pasien tersebut ditangani secara tepat, ditangani sejak dini. Oleh karena itu, kolaboratif, kemitraan dengan interprofesional dalam hal ini adalah dokter spesialis saraf dan interna yang menanganinya, maka mutlak diperlukan untuk pemberian intervensi fisioterapi minimal 2 hari pasca stroke. Saya ulangi, minimal 2 hari pasca stroke. Kenapa 2 hari pasca stroke? Kenapa bukan 1 minggu yang mungkin biasanya kita dirujuk setelah 1 minggu pasca stroke? Kalau hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwasanya proses pembentukan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, itu sudah mulai terbentuk pada hari ketiga pasca stroke. Artinya apa? Proses neurogenesis, proses memori, proses pembelajaran sudah mulai terjadi di fase hari ketiga pasca stroke. Oleh karena itu, jangan sampai masa emas ini hilang pada pasien dan tergantikan dengan aktivitas yang bersifat pasif. Maka dampaknya ketika fisioterapis sudah menghadapi fase di mana sudah mulai muncul spastisitas, maka akan jauh lebih sulit. Ya. Saya punya pengalaman sendiri menangani pasien-pasien pasca stroke. Saya mungkin perlu cerita sedikit karena ini pengalaman pribadi. Saya punya ibu umur 95 tahun ya. 85 tahun ya. 80 tahun itu tahun 2015 kena stroke di mana hasilnya itu terjadi beberapa perdarahan di otak di beberapa bagian ya. Kebetulan ditangani di Rumah Sakit Wahidin ya di PVC. Nah, di situ yang tangani langsung kemarin itu Prof. Dr. Asadul, ya beliau adalah ahli bedah saraf di Makassar ini. Kemudian setelah hasil CT scan kepalanya dilihat, beliau mengatakan kemungkinan
untuk sembuh total itu sangat kecil. Bahkan beliau mengatakan bahwa prognosisnya ini adalah buruk, artinya kecacatan yang besar akan terjadi dan keluarga harus siap-siap untuk menerima kondisi tersebut. Ya, saya kebetulan waktu itu juga mendengar itu adalah hari ketiga setelah ibu saya dimasukkan di ruang PCC, saya sudah mulai ketemu dengan rekan-rekan senior saya di fisioterapis di PCC supaya tidak ditangani oleh mereka. Bukan berarti saya tidak percaya, tetapi saya ingin tangani ibu saya sendiri. Saya seorang fisioterapis harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, jadi hari ketiga saya sudah mulai tangani. Saya melakukan pendekatan seperti yang saya paparkan ini. Dan alhamdulillah di minggu kedua, ya, ibu saya sudah bisa berjalan kurang lebih 85%. Ya, kurang lebih 85%. Itu minggu kedua. Sehingga dokter profesor waktu itu kaget. Kok bisa? Ya, seharusnya ini kan belum bisa ditangani karena beliau mengalami stroke itu karena riwayat hipertensi. Ya, riwayat hipertensi. Jadi saya tangani itu tidak hanya pada permasalahan motor functionnya, tapi juga saya lebih banyak fokus pada permasalahan visceral. Kenapa harus visceral lebih dominan pada fase-fase akut? Ya, karena pada fase akut, visceral adalah mesin tubuh. Ketika mesin tubuh tidak bergerak dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, jangan harap motor function akan berfungsi dengan baik. Ya, maka siapkan proses respiratorinya harus lebih baik untuk proses oksigenase, kemudian perbaiki fungsi gastrointestinalnya untuk mempersiapkan pembentukan energi dan nutrisi, dan pertimbangkan urinarinya dalam proses ekskresi, ya, seperti itu. Dan juga untuk menjaga dan mengontrol tekanan darah pasien tersebut. Ini yang saya lakukan di tahap di tahap awal kejadian stroke di hari ketiga, ya, sehingga alhamdulillah ibu saya hingga hari ini tidak ada kecacatan sedikit pun. Orang tidak pernah melihat kalau dia pernah kena stroke. Tidak ada kecacatan sedikit pun, ya. Ini karena penanganan yang tepat. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pasien saya di Makassar ini sebelum saya pindah ke Samarinda juga dengan kondisi tersebut, dan saya tangani langsung di sebelum 1 minggu pasien tersebut itu untuk dirujuk ke fisioterapi. Belum 1 minggu, baru hari keempat atau kelima, ya, saya tangani langsung. Dan juga terakhir pasien yang saya hadapi itu kebetulan ayahnya Pak Rektor saya di Samarinda itu mengalami stroke, ya. Dan hari kedua setelah stroke saya langsung ditelepon beliau untuk segera langsung ke Malang dan saya tangani di rumahnya. 1 minggu lebih, tidak ada 10 hari, ya, saya tangani, pasien itu sudah bisa berjalan dengan mandiri. Itu 10 hari. Pasien sudah bisa berjalan mandiri, ya. Apa yang saya atasi dulu? Saya siapkan dulu adalah masalah mesin tubuh itu sendiri, internalnya. Kalau sudah baik, maka onderdil-onderdilnya terkait dengan motor function, movement control dan lain sebagainya itu akan menjadi jauh lebih mudah. Ya, seperti itu. Ini pengalaman nyata. Nah, tentunya untuk memberikan sebuah pendekatan yang holistik dan optimal, tentunya ada pendekatan pemilihan treatment yang tepat. Ya, tidak hanya sekadar memberikan misalnya electrophysical agent atau EPA, ya. Saya melihat hampir-hampir EPA kurang berkontribusi. Saya melihat hampir-hampir EPA kurang berkontribusi. Bukan berarti tidak berkontribusi. Hampir-hampir kurang berkontribusi. Ya, justru malah pendekatan yang sifatnya manual, terapi, exercises, ini harus lebih didominasi. Bukan pendekatan elektroterapi.
Dan ini yang banyak terjadi, rekan-rekan kita di praktisi, di layanan-layanan praktek, misalnya di rumah sakit, pasien-pasien yang awal fase akut stroke, ini banyak didominasi dengan pemberian. Ini keliru, ini salah besar. Kitalah yang menyebabkan pasien ini menjadi lambat untuk mengalami, untuk mencapai proses recovery. Kitalah yang menyebabkan sehingga pasien ini mengalami kecacatan yang berlebih. Karena penanganan kita yang kurang tepat di fase-fase awal pasien stroke itu sendiri. Saya berharap melalui workshop ini, rekan-rekan khususnya di rumah sakit, itu meminimalisir penggunaan elektroterapi. Hampir-hampir tidak memberikan kontribusi. Tapi usahakanlah menggunakan manual terapi, menggunakan exercise terapi. Karena ini akan jauh lebih besar kontribusinya terhadap fase recovery dan adaptasi pasien itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan ya dalam pemilihan treatment? Sebelum kita lakukan pemilihan treatment, tentunya kita lakukan sebuah pemeriksaan. Dan ini rutin yang kita lakukan ya, mengidentifikasi dulu potensi faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada pasien. Setiap pasien stroke itu adalah unik. Saya ulangi, setiap pasien stroke itu adalah unik. Tidak ada satu kondisi pada pasien stroke itu sama pada pasien B. Tidak mungkin. Mustahil pasien A sama dengan pasien B, sama dengan pasien C. Oleh karena itu, seorang fisioterapis harus jeli melihat apakah pasien A itu membutuhkan penanganan yang lebih complicated, apakah pasien B membutuhkan penanganan yang tidak terlalu complicated. Ya, tentunya dengan melihat dan melakukan sebuah pengidentifikasian potensial risiko yang terjadi pada pasien ya di awal-awal pasca stroke. Kemudian mengidentifikasi potensi program awal yang dibutuhkan oleh pasien. Apa yang perlu dibutuhkan oleh pasien? Bukan modalitas apa yang kita miliki. Ya, saya ulangi. Identifikasi penentuan sebuah program intervensi fisioterapis bukan dilihat modalitas apa yang kita miliki, tapi apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang pasien untuk diberikan layanan intervensi. Ini berbeda. Biasanya pengalaman saya biasa melihat di rumah sakit, rekan-rekan itu ketika ada pasien stroke datang, baik itu pasien yang awal, mungkin hanya diperiksa sejenak, mungkin hanya ditanya, ini apa kondisinya habis stroke? Oh ya, silakan ada di tempat bed, kemudian disinari langsung. Ini salah besar. Kita meletakkan pasien seperti halnya seperti seonggok sate. Tinggal dibakar, duduk, diam, gunakan handphone, bermain sejenak 10 menit, alat itu selesai, tinggal lepaskan. Ini salah besar. Ya, kita dibekali dengan ilmu, kita dibekali dengan kompetensi. Maka gunakanlah ilmu dan kompetensi itu sesuai pada tempatnya. Jangan lihat pasien itu seonggok seperti sate yang tinggal dibakar saja, dipanasi saja, kemudian ditinggali. Ya, ini salah besar. Kemudian identifikasi suspek-suspek patologi yang kemungkinan terjadi pada pasien. Ya, prognosis seorang fisioterapis harus tajam ketika melihat kondisi pasien tersebut. Ya, apa yang perlu disiapkan untuk mencegah prognosis yang lebih buruk. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi keterbatasan dalam aktivitas, impairment, body function, body structure, ya. Keterbatasan-keterbatasan itu yang harus disesuaikan dengan program kebutuhan pasien. Saya ulangi, bukan dari sisi seberapa banyak modalitas yang kita miliki di rumah sakit atau di tempat praktek kita, tapi seberapa maksimal potensi terkait dengan problematika pasien yang kita berikan.
Untuk bisa melakukan sebuah manajemen yang tepat, tentunya diperlukan sebuah pengklasifikasian diagnostik, ya. Seperti yang saya katakan bahwa setiap pasien itu unik. Tidak ada satu kondisi patologis pasien, patokinesiologi pasien itu yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan physical therapy diagnostic classification agar intervensi program yang diberikan itu tepat. Apa yang menjadi diagnosis fisioterapi? Ya, bahwa diagnosis fisioterapi lebih fokus pada permasalahan patokinesiologi, bukan patologi, bukan disease, bukan disorders, tapi patokinesiologi yang terkait dengan body function, body structure impairment. Patokinesiologi yang terkait dengan activity limitation, dan patokinesiologi yang terkait dengan participation restriction. Inilah menjadi gambaran diagnosis fisioterapi. Ya, bukan seperti diagnosis low back pain. No, itu bukan diagnosis fisioterapi. Low back pain bukan diagnosis fisioterapi. Post stroke bukan diagnosis fisioterapi. Frozen shoulder bukan diagnosis fisioterapi. Osteoartritis bukan diagnosis fisioterapi. Ya. Di sini saya memberikan beberapa contoh bagaimana diagnosis itu dibuat, ya. Misalnya dengan non-hemorrhagic stroke yang sama, ada 4 pasien dengan non-hemorrhagic stroke. Tentunya di sini bisa kita lihat bahwa ternyata ada 4 diagnosis yang berbeda, tidak sama, ya. Ini adalah model diagnosis yang sudah ditetapkan oleh WCPT dan ACTA. Ya, ini diagnosis yang benar. Kalau selama ini kita membuat diagnosis seperti membuat paragraf, itu salah. Misalnya diagnosis gangguan fungsi gerak, apa ya? Gangguan fungsi gerak apa biasa ya? Coba ada mungkin salah satu bisa berikan saya satu contoh dari rekan-rekan di Zoom ini yang mungkin biasa memberikan diagnosis, ada? Karena saya biasa tidak gunakan itu, saya tidak familiar. Apa? Gangguan fungsi tungkai akibat OA. Oke ya, gangguan fungsi tungkai akibat OA. Ada yang lain rekan-rekan di Zoom yang bisa bantu saya? Saya bentar ya. And show. Bentar ya. Whiteboard. Kelemahan otot.
Hentarese. Mohon maaf ya kalau tulisan saya kurang bagus, kurang cantik. Tapi saya harap ini bisa dipahami ya. Nah, yang pertama gangguan fungsi tungkai. Ini bukan diagnosis ya. Saya ulangi, ini bukan diagnosis. Karena diagnosis harus memberikan gambaran real permasalahan yang dihadapi. Karena diagnosis adalah kesimpulan akhir dari sebuah hasil pemeriksaan. Kalau hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan yang abstrak, maka apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Ya. Ini adalah gambaran patokinesiologi, tapi bukan gambaran diagnosis fisioterapi. Ya. Kalau misalnya gangguan fungsi tungkai, apa yang kalian bisa berikan? Intervensi apa? Tergambar enggak? Seperti apa permasalahan muscle function-nya? Tergambar enggak seperti apa motor function-nya? Tergambar enggak seperti apa joint integrity-nya? Tergambar tidak seperti apa permasalahan visceralnya, misalnya seperti itu. Tergambar? Terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau abstrak. Bisa? Ya tidak bisa. Ya. Kemudian apa yang jelas? OA. Kalian bisa menangani OA? Fisioterapi bisa menangani OA? Oh. Sepanjang pasien itu terdiagnosis osteoartritis, fisioterapi tidak bisa mengembalikan supaya pasien itu tidak mengalami osteoartritis. Ya. Ini adalah sebuah diagnosis yang keliru yang selama ini kita lakukan. Kemudian nyeri dan keterbatasan gerak. Nyeri dan keterbatasan gerak belum memberikan sebuah gambaran real. Keterbatasan gerak apa? Ya, apakah keterbatasan gerak karena joint integrity-nya masalah? Apakah keterbatasan gerak karena sensory integrity-nya bermasalah? Apakah keterbatasan gerak karena motor function-nya yang bermasalah? Apakah keterbatasan gerak karena gait-nya yang bermasalah? Apakah keterbatasan geraknya karena permasalahan yang lain? Mungkin karena muscle perform. Tidak jelas ya, sehingga intervensinya pasti juga tidak akan jelas. Semakin kabur sebuah diagnosis, maka intervensi programnya pun akan semakin kabur. Itulah kenapa banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ternyata bukan memberikan win-win solution, tapi memperpanjang masa penyakit dari pasien itu sendiri. Ini kesalahan terbesar. Kemudian diagnosis yang ketiga, gangguan gerak dan fungsi gerak. Ini juga mirip dengan yang pertama, ya, mirip dengan yang pertama. Tidak memberikan gambaran real seperti apa permasalahan yang dihadapi. Ya. Akibat stiff joint at causa frozen shoulder. Stiff joint itu bukan diagnosis, ya. Tapi stiff joint adalah problematik. Apa perbedaan problematik dan diagnosis? Ada yang bisa kasih saya gambaran? Apa perbedaan problematik dan diagnosis? Ada? Rekan-rekan yang di Zoom mungkin bisa memberikan masukan ke saya. Apa perbedaan diagnosis dan problematik? Kalau misalnya saya kasih satu contoh. Muscle weakness. Ini diagnosis atau problematik? Rekan-rekan di Zoom. Halo. Muscle weakness. Ini problematik atau diagnosis? Halo. Rekan-rekan di Zoom. Problematik. Ya, problematik. Kalau problematik, maka jangan ditaruh di diagnosis. Salah. Ya. Kemudian, kalau misalnya hypomobile, joint hypomobile,
Itu joint hypomobile, diagnosis atau problematik? Problematik. Problematik. Berarti keliru kalau kita letakkan sebagai diagnosis. Frozen shoulder, problematik atau diagnosis? Frozen shoulder, diagnosis atau problematik? Diagnosis, ya. Diagnosis. Tapi diagnosis patologi, bukan diagnosis patokinesiologi, ya. Oleh karena itu, diagnosis yang kita gunakan selama ini masih keliru, ya, masih keliru. Saya berikan satu contoh diagnosis fisioterapi, ya. Misalnya diagnosis yang terkait dengan muscle perform. Ya. Ini adalah diagnosis fisioterapi, ya, terkait langsung dengan patokinesiologi. Problematiknya itu meliputi 4 komponen. Muscle perform yang terkait dengan strength, muscle perform yang terkait dengan endurance, muscle perform yang terkait dengan power, dan muscle perform terkait dengan length. Ini yang disebut dengan problematik. Sementara di atasnya ini adalah diagnosis. Jadi beda, ya. Yang kedua, pain. Pain ini adalah diagnosis. Problematiknya adalah apakah muscle pain, apakah joint pain, apakah nerve pain, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan problematik. Ya, sementara pain adalah diagnosis. Ya. Iya. Oh. Yang lain lagi. Masa? Ini kan joint integrity. Ini adalah diagnosis. Problematiknya apakah hypermobile, apakah hypomobile, apakah instability, joint instability, apakah stiff joint. Ini yang disebut problematik. Ya, jadi bedakan diagnosis dan problem. Sekira itu beberapa contoh, ya. Saya kembali ke screen sebelumnya. Oh, kok disable lagi, ya? Ini bisa dilihat, ya. Ini adalah contoh-contoh diagnosis yang benar yang harus dilakukan fisioterapi, ya. Jadi letakkan pertama kali patologinya, baru plus patokinesiologi. Ya. Saya ulangi, kunci membuat sebuah diagnosis fisioterapi yang tepat, letakkan dulu patologinya plus patokinesiologi. Jadi ICD plus ICF. Ya. Jadi kalau patologinya adalah misalnya non-hemorrhagic stroke. Non-hemorrhagic stroke itu adalah patologinya. Patokinesiologinya, apakah dia mengalami gangguan motor function? Ya. Apakah
post-stroke-nya itu melibatkan atau menyebabkan terjadinya gangguan motor function. Apakah mempengaruhi muscle perform-nya? Ya, apakah mempengaruhi activity dan partisipasinya? Kalau itu melibatkan semua, maka itu yang dimasukkan. Jadi non-hemorrhagic dengan gangguan fungsi, motor function, muscle perform, ROM, activity, dan partisipasi. Bagaimana kita mendapatkan gambaran dari diagnosis ini? Rekan-rekan bisa mendownload atau membuka di situs APTA, itu Guidelines Physical Therapist Practice yang dikeluarkan oleh APTA. Ya, di situ jelas bagaimana seorang fisioterapis membuat sebuah diagnosis dan intervensi yang tepat. Ya. Kemudian boleh jadi non-hemorrhagic stroke pada pasien B itu dengan gangguan motor function, muscle perform, tapi juga mengalami gangguan respiratori. Mungkin di non-hemorrhagic pasien A tidak ada gangguan respiratorinya, tetapi di pasien B mungkin ada permasalahan respiratorinya, sehingga masukkan respiratory and circulation. Ya, jadi menjadi sebuah yang berbeda. Kemudian mungkin pasien yang selanjutnya ada permasalahan joint integrity lebih dominan, maka itu dimasukkan. Ya, nanti joint integrity-nya apakah hypermobile, apakah hypomobile, apakah stiff joint, apakah instability, joint instability, masuk dalam kategori problematik. Namun semua permasalahan yang disebut tadi itu adalah sebuah problem, di mana diagnosisnya itu berakar pada joint integrity. Ya, jadi payungnya itu adalah joint integrity, problematiknya adalah hypermobile, hypomobile, stiff joint, joint instability. Ya. Jadi jangan salah lagi rekan-rekan dalam membuat sebuah diagnosis. Jangan membuat diagnosis seperti sebuah satu paragraf. Kemudian dari diagnosis yang kita buat, barulah kita membuat sebuah klasifikasi treatment-nya. Jadi treatment itu pun ada klasifikasinya. Ya, tidak hanya sekadar saya harus berikan interferensi, saya harus berikan bukan hanya sekadar saya harus berikan modalitas heating seperti misalnya infrared, bukan hanya sekedar memberikan heating dalam artian shortwave diathermy dan lain sebagainya, ya. Tapi tentukan dulu apa patokinesiologinya, kemudian modalitas apa yang tepat untuk itu, ya, seperti itu. Di mana dalam melakukan sebuah intervensi harus didasarkan pada 3 pengklasifikasian sistem, di mana ada sistem modulasi, ada movement control, dan ada functional optimalisasi. Ya. Nah, tentunya untuk melakukan sebuah pendekatan symptoms modulasi, tentukan dulu apa clinical finding yang ditemukan pada patokinesiologi tersebut. Ya, apakah high, apakah volatil? Volatil itu artinya dia lebih hipersensitif, ataukah apakah nyerinya lebih dominan? Ya, sehingga intervensinya pun itu harus tepat. Ya, misalnya apakah dengan directional exercises, manipulasi, mobilisasi, traksi, atau active exercises. Ya. Kemudian ada program movement control. Ya, movement control ini juga didasarkan pada temuan yang kita peroleh, ya, untuk mempersiapkan apakah pasien sudah boleh diberikan latihan sensomotoris, apakah pasien sudah boleh diberikan latihan stabilisasi dan atau latihan flexibility, tergantung pada problematik yang ditemukan oleh seorang fisioterapis, dan apakah sudah mengarah pada pengoptimalisasian fungsi, sehingga intervensi fisioterapis nanti itu tidak luput dari 3 komponen, baik dari komponen body function, body structure, tidak lepas dari komponen activity limitation, dan juga participation restriction. Ya, itu menjadi hal yang sangat mendasar.
Setelah kita tentukan pengklasifikasian intervensinya, maka kita masuk dalam intervensi apa yang tepat, ya, intervensi apa yang tepat. Biasa dikenal dengan physical therapist intervention classification. Rekan-rekan nanti bisa melihat ini di jurnal-jurnal ya yang terbaru, bahwa fisioterapis dalam memberikan sebuah layanan manajemen itu semua berbasis sistem klasifikasi. Ya, mulai dari penggunaan asesmen sampai dengan intervensinya semua berbasis klasifikasi. Ya. Ini ada beberapa intervensi klasifikasi yang digunakan oleh fisioterapis yang dikeluarkan oleh APTA dalam Guidelines Physical Therapist Practice versi 3 ya. Nah, ini adalah beberapa program intervensi yang disiapkan ya. Ada airway clearance teknik. Kalau dia terkait dengan permasalahan respiratori dan ventilasi, maka dia masuk dalam pengklasifikasian airway clearance teknik. Ya, ini ada kodenya. Saya tidak masukkan kodenya, nanti rekan-rekan yang lihat. Kemudian apakah dia membutuhkan teknologi asistif ya untuk memberikan sebuah intervensi ataukah tidak? Mungkin si A memberikan asistif teknologi, tapi mungkin si B tidak. Ya. Kemudian apakah membutuhkan biophysical agent? Apakah membutuhkan pendekatan elektrophysical agent ataukah tidak? Ya, seperti itu. Hingga nanti therapeutic exercises. Nah, ini satu contoh ya bagaimana seorang fisioterapis mempersiapkan sebuah diagnosis ya. Jadi misalnya tadi permasalahan non-hemorrhagic stroke dengan gangguan motor function dan respiratory, maka pitch intervensinya seperti ini ya. Pitch intervensinya seperti ini. Seperti apa nanti prakteknya saya akan praktekkan satu-satu ya. Tentunya setelah kita memberikan intervensi, kita melakukan sebuah seperti apa outcome-nya. Outcome-nya pun juga itu dari APTA sudah dilakukan pengklasifikasian ya, sehingga menjadi lebih complicated. Ini ada beberapa pengklasifikasian dalam outcome pencapaian sebuah intervensi ya. Mengapa perlu diklasifikasikan? Mengapa perlu dan penting diklasifikasikan? Karena dengan pengklasifikasian ini, maka intervensi seorang fisioterapis akan jauh lebih terukur. Pasien tidak akan melihat lagi sebuah intervensi itu, kok saya belum bisa jalan, kok saya belum bisa melakukan aktivitas. Karena setiap klasifikasi ada program yang jelas. Nah, program ini yang kita gunakan dalam mengukur sebuah keberhasilan intervensi. Mungkin di program awal kita tidak ada program berjalan karena belum memungkinkan. Tapi pasien berharap setelah saya ditangani 1 minggu, 2 minggu, saya sudah pasti bisa berjalan. Maka sampaikan bahwa program di awal ini adalah kita khususkan untuk program modulasi. Jelaskan apa itu program modulasi, apa yang kita berikan. Ya, sehingga pasien bisa mematuhi, pasien bisa mengukur bahwa intervensi yang kita berikan itu sesuai dengan outcome yang akan kita capai. Ya, seperti itu. Ini beberapa outcome ya yang menjadi dasar. Misalnya pasien sudah mampu mengikuti instruksi kita. Ya, ini adalah pencapaian ukur yang digunakan oleh seorang fisioterapis. Ya, kalau ini tercapai maka outcome yang terkait dengan pemberian instruksi terhadap pasien itu menjadi lebih realistis. Ya. Kemudian terkait dengan teknik airway clearance. Kalau misalnya ini sudah terukur, sudah tercapai, maka proses permasalahan airway clearance ini menjadi clear, jelas, ya, tidak ada lagi permasalahan yang tersisa. Begitu juga pada pemberian biophysical agent misalnya. Kita harus tahu kapan kita menggunakan EPA, ya, kapan kita menggunakan EPA, alat ukurnya apa, capaiannya apa, sehingga pasien tahu persis bahwa penggunaan electrophysical agent ini tujuannya adalah ini dan parameternya adalah ini, sehingga kita bersinergi dengan pasien. Jangan sampai kita tangani pasien, kita sudah melihat ada perubahan, tapi pasien tidak melihat adanya perubahan. Karena pasien itu selalu melihat perubahan yang sifatnya global. Sementara kita melihatnya perubahan itu dari segi partisi komponen-komponen. Ya, sehingga perlu dijelaskan ke pasien apa yang perlu dilihat dari segi alat ukur sebuah outcome. Ya.
Begitu juga dengan functional training dan lain sebagainya, ya. Therapeutic exercises, ya. Sekira itu saja, ya. Prinsip-prinsip penanganan pasien stroke dengan kondisi multipatologi dengan pendekatan visceral neurology. Oke, saya serahkan kembali ke moderator untuk kita masuk pada sesi diskusi. Saya berharap diskusi ini menjadi jauh lebih hidup karena banyak hal yang perlu kita mungkin sampaikan atau banyak hal yang mungkin kita perlu diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kami ucapkan. Baik teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan videonya langsung, raise hand dulu, kemudian nanti kami persilahkan untuk bertanya. Baik, kepada Visio Arya, silahkan. Silahkan diaktifkan video dan mikrofonnya. Terima kasih waktunya Bapak, izin bertanya. Saya Arya dari Visio UMM. Tadi ada penjelasan terkait dengan diagnosa, cuman yang menjadi kebingungan saya adalah cara memasukkan kode-kode ICF tadi Bapak. Jadi kan tadi di diagnosa itu tertuliskan ada patofisiologi dulu, baru patokinesiologi atau IPD dulu, baru ICF. Cuman yang jadi kebingungan saya adalah di ICF sendiri kan ada kode-kodenya Pak. Kapan kita memasukkan kode itu? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dikumpulkan dulu. Diadukan dulu. Belum. Ya, terima kasih para Visio Arya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diajukan. Share screen. Ya. Oke. Kunci diagnosis fisioterapi ya. Itu ada dua, ICD plus ICF. Ya. ICD adalah patologi dan ICF adalah patokinesiologi. Ya. Oke. Kapan kita memasukkan patokinesiologinya? Kalau patologinya gampang ya, patokinesiologinya. Oke. Berikan saya satu contoh. Misalnya apa? Yang paling umum, gambar yang paling umum saya. Misalnya frozen shoulder ya. ICD frozen shoulder. Frozen shoulder. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan ICF-nya dari sisi diagnosis fisioterapi? Oke. Misalnya sebutkan saja permasalahan apa yang biasa ditemukan di frozen shoulder. Sebutkan saja. Problematiknya saja, problematik. Nyeri. Kemudian keterbatasan gerak. Apa lagi? ADL. Apa lagi? Pain. Sudah ada ya, nyeri. Muscle weakness ya. Muscle weakness. Muscle weakness. Itu aja ya. Jadi simpan di memori kita semua. Frozen shoulder, ada permasalahan nyeri, pain, ada keterbatasan gerak, ada permasalahan ADL dan muscle weakness. Oke. Pertama, nyeri. Nyeri apa? Nyeri pada apa? Ya, bukan regionnya. Nyerinya apakah di sendi,
di otot, di kapsul sendi, di saraf, atau apa? Nyerinya di mana? Misalnya di kapsul sendi. Saya bilang tadi, nyeri ini adalah ICF. Berarti bagian dari komponen patokinesiologi, ya. Nyeri di mana lagi? Misalnya di sendi, ya. Pain. Ya. Ada nyeri di otot? Ada, ya. Berarti muscle pain. Bukan berusaha saya kembangkan, ya. Tetapi saya ingin memberikan sebuah penjelasan clear. Nyeri itu nanti masuk di kode ICF ketika dia hanya berdiri sendiri. Pain. Nyeri saja, ya. Nyeri saja. Sementara kalau dia mengikutkan nama jaringannya, berarti dia masuk dalam problematik. Ya. Bisa dipaham, ya? Oke. Yang tadi yang kedua. Permasalahan kedua. Keterbatasan gerak, ya. Keterbatasan gerak. Ya. Nah, keterbatasan gerak ini anggaplah kita sebut dia adalah stiff joint, ya. Ya, stiff joint. Nah, stiff joint ini adalah problematik. Sementara ICF-nya itu adalah joint integrity. Apa lagi? Satu saja lagi yang terakhir. Misalnya muscle weakness, ya. Muscle weakness. Muscle weakness ini adalah problematik. Sementara kode ICF-nya adalah muscle perform. Muscle perform. Ini adalah ICF. Oke. Dari 3 gambar ini kita temukan bahwa pada frozen shoulder kita temukan permasalahan patokinesiologi terkait dengan pain, nyeri, terkait dengan joint integrity di mana ada stiff joint, ya. Kemudian permasalahan muscle perform di mana ada muscle weakness. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal membuat saja, ya. Frozen shoulder dengan bahasa Indonesia saja, ya, dengan gangguan muscle perform, joint integrity, apa lagi satu? And nyeri. Ini adalah diagnosis fisioterapi. Ya, ini diagnosis fisioterapi. Sehingga ketika saya mau mengatasi yang terkait dengan muscle perform, saya tinggal melihat di problematik tadi apa. Kalau ada muscle weakness, maka indikator saya harus berikan strengthening exercises. Sehingga masalah muscle perform ini teratasi. Masalah muscle weakness ini bisa teratasi. Ya. Kemudian permasalahan joint stiffness. Ya, joint stiffness. Cukup saya melihat, oh ada di situ permasalahan joint integrity. Maka apa yang perlu saya berikan terkait untuk mengatasi joint stiffness? Ya. Kalau joint stiffness-nya ada reaksi radang, tidak memungkinkan untuk saya berikan traksi translasi, maka mungkin saya akan gunakan modalitas EPA. Modalitas EPA apa? Untuk bisa mengcounter inflamasi, bisa mengcounter nyeri. Ya, bukan sekadar saya memberikan infrared, tidak seperti itu. Anda harus tahu dulu biofisika alat itu seperti apa mekanisme kerjanya. Dia mengeluarkan elektromagnetik, dia mengeluarkan energi apa? Apakah energi mekanikal, apakah energi elektrikal, apakah energi elektromagnetik, ataukah energi mekanikal. Ada 4, ya, energi mekanikal, energi elektrikal, energi elektromagnetik, dan yang terakhir adalah
energi apa ini yang keempat ya? Mechanical, energi mechanical, electrical, elektromagnetik. Yang terakhir ini apa ya? Sumpah. Ada 4. Bukan chemical. Mechanical, electrical, elektromagnetik. Aduh, lupa saya satu. Energi apa ini? Infrared. Energi panas ya, heating. Energi panas, heating ya. Nah, sekarang terkait dengan joint stiffness ini, apakah joint stiffness-nya ini terkait dengan inflamasi, terkait dengan kontraktur, ataukah terkait dengan hal yang lainnya? Ya. Dalam rangka pemberian keempat energi yang ada pada electrophysical agent itu atau EPA itu sendiri ya, sekira seperti itu. Oke ya, yang bertanya ya sudah jelas ya bagaimana membuat atau merancang sebuah diagnosis yang benar berdasarkan pengkodean ICD dan ICF ya. Jelas ya? Jadi klasifikasikan dulu apa problematiknya, dari problematik itu memunculkan sebuah klasifikasi ICF-nya ya. Nanti yang bertanya silakan mendownload dokumen guidelines ICF yang dikeluarkan oleh WHO. Di situ kalian bisa lihat ya bahwa yang masuk dalam kategori muscle perform apa saja, kalian bisa mengetahuinya. Misalnya muscle weakness, oh masuk dalam muscle perform, maka kode itu yang digunakan. Sekira itu saja.